demi masa, kata Allah, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi, siapapun dia, miskin maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallu wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, segala penjuru dunia, dari ufuk barat, timur, utara, selatan, pencinta TV News, cinta Rasul 24 jam. Pada para pemuda, pemudi, pelajar, mahasiswa, di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala telah bagi kita nikmat yang sangat besar sehingga masih dapat berkumpul, masih dapat bergabung dalam channel JV Cinta Rasul 24 jam. Dengan membaca alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, senantiasa kita mendapat naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang namanya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, seorang nabi yang dirindukan oleh nabi-nabi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan senantiasa kita berniat mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ada pemuda, pelajar, mahasiswa di seluruh penjuru dunia, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat kita bermohon, tempat kita berlindung. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi adik-adik sekalian, dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi masa, kata Allah, demi waktu asar, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi, siapapun dia, miskin maupun kaya, hina maupun mulia, apapun pangkat dan kedudukannya, kata Allah, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini pun dalam keadaan merugi apabila tidak saling menasihati perkara yang hak. Adik-adik pelajar, mahasiswa dimanapun berada, ini perkara yang hak ini yang perlu kita ketahui, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini adalah perkara yang hak, yang mana ini kalimat la ilaha illallah ditawarkan kepada makhluk gunung, maka ia menolak. Ini tidak mampu bahwa ini kalimat besar, karena kalimat ini harus disampaikan, ini harus didakwahkan, kecuali perkara yang hak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saling menasihati perkara yang hak, mengajak orang tadi mendekatkan diri kepada Allah. Ini pun kata Allah masih merugi apabila tidak menepati kesabaran. Jadi adik-adik sekalian, apabila kita tadi mengamalkan suatu amalan, apapun amalan tersebut, kita harus sabar. Apalagi di sini mengajak diri kita, mengajak teman-teman kita, mengajak keluarga kita, ataupun siapa saja
yang ada di muka bumi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kecilkan makhluk. Karena memang Allah lah satu-satunya yang berhak dibesarkan, adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian, hadirnya saya di sini, duduknya saya di sini dalam channel GV News Cinta Rasul 24 jam. Ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mampunya saya berbicara di depan adik-adik sekalian, ini karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita melaksanakan amal-amal ibadah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena pangkat kedudukan kita, atau bukan karena status pendidikan. Mampunya mengamalkan amalan tadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, adik-adik di sini adalah penerus, generasi penerus bangsa dan agama. Jadi adik-adik harus membekali benar-benar iman dan takwa, dan adik-adik harus berdalam ilmu pengetahuan. Dengan iman dan takwa tadi, maka akidah adik-adik tidak akan tergoyahkan, tidak akan mudah. Jadi di sini Abu pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyadarkan terutama pada diri Abu, bagaimana Abu ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada adik-adik pelajar mahasiswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik harus mengetahui, kita perhatikan alam yang begitu luas. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 7 petala langit, 7 petala bumi, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adik-adik harus mengetahui apa bekal kita di kemudian hari. Iblis laknatullah alaih tidak mengambil harta kita. Iblis laknatullah alaih tidak meminta pangkatan dan jabatan kita. Iblis laknatullah alaih tidak perlu anak istri kita. Iblis laknatullah alaih tadi punya kerja yang besar adik-adik, yaitu apa? Iblis tadi laknatullah tadi dia akan merusak akidah kita. Jadi adik-adik sekalian, iblis laknatullah alaih itu tidak butuh itu semua. Dia tidak mencuri harta kekayaan kita, pangkat jabatan. Dia tidak butuh itu. Tugas iblis laknatullah tadi, dia akan mencuri iman-iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita mati tidak bawa iman yang sempurna, supaya kita tidak bawa amal. Ini tugas iblis laknatullah. 24 jam iblis laknatullah alaih, dari bangun tidur sampai kita tidur, ia akan mengganggu kita, akan mempengaruhi kita, akan membisikkan kita. Supaya apa? Supaya iman-iman kita keluar dari dalam hati kita, supaya kita tidak buat amal. Ini kerja iblis laknatullah. Jadi pada kesempatan hari ini, Abang Yusuf ingin berbagi kepada adik-adik semua, pelajar mahasiswa, supaya adik-adik tadi tahu, apabila memandang suatu baik di langit maupun di bumi, maka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh adik-adik, kita melihat sebuah pohon. Di hadapan kita ada sebuah pohon kelapa. Dari pohon kelapa ini akan ada pelajaran yang besar. Apabila adik tadi perhatikan, adik akan cermati ini pohon. Pohon kelapa tadi berbuah, buah yang sangat banyak. Maka akan adik perhatikan, ini apa? Buah tadi yang baru keluar, yang putih akan jatuh, yang agak besar akan jatuh, yang sedang buahnya tadi akan jatuh, yang masih muda atau kelapa muda akan jatuh, bahkan yang tua pun akan jatuh. Jadi buah kelapa yang ada di hadapan kita tadi itu akan jatuh sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala.
manusia adik-adik. Apabila kita perhatikan anak kecil baru lahir, ia akan mati. Anak-anak akan mati. Remaja akan mati. Apalagi orang tua, dia akan mati. Kullu zaiqatul maut, semua yang bernyawa itu akan mati kan? Jadi apabila kita perhatikan, ini pelajaran yang besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, baik diri saya, diri adik-adik, diri sini pencinta GV News 24 jam, cinta Rasul 24 jam dimanapun berada, mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan mengalami kematian. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi kematian ini ada namanya sakratul maut. Jadi adik-adik sekalian harus mengetahui apa ini sakratul maut. Ulama sampaikan sakratul maut yaitu sakrat, lemas. Apa yang diremas? Hati kita diremaskan. Apabila adik perhatikan buah kelapa yang tua tadi sudah diparut, diremas, maka akan keluar santan. Buah anggur diperas, maka akan keluar air anggur. Buah semangka diperas, akan keluar air semangka. Itulah sakratul maut tadi. Hati kita diremas oleh malaikat. Jadi apa yang ada di dalam hati kita waktu sakratul maut, itulah akan keluar. Apa yang kita bicarakan hari-hari, apa yang kita besarkan pada hari-hari, itu akan keluar pada lisan kita. Jadi adik-adik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tadi menghadapi sakratul maut agar hati kita tadi apabila diperas maka akan keluar kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Apabila adik-adik mampu ini ucap kalimat dalam menghadapi sakratul maut, maka akan masuk surga. Tapi tidak semudah yang kita pikirkan adik-adik waktu kita hidup. Bagaimana kebiasaan kita hari-hari? Jadi adik-adik sering melihat, diri kita sering melihat apabila orang akan menghadapi sakratul maut, bermacam-macam. Maaf, di sini kita sering melihat kadang waktu orang ingin menghadapi sakratul maut, apa kebiasaannya? Mungkin dia hari-hari, maaf, minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Waktu ajalnya dia akan meminta ini minuman keras. Jangankan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, bahkan dia tidak bisa memikir ini minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala diminta, diminum, meninggal. Masya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terhindar dari hal itu. Yang hari-hari orang tadi senantiasa suka berjudi. Mungkin maaf, dulu kita pernah melihat orang beli nomor, maka waktu menghadapi sakratul maut dia akan keluar dari lisannya tadi kode, seperti dia tadi waktu hidupnya, nomor sekian katanya. Bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar adik-adik, karena dia sering tadi membeli nomor, ya kan, berjudi, maka itu yang akan keluar. Luar biasa adik-adik sekalian. Manusia meninggal dunia ini tergantung kebiasaannya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana waktu dia meninggal tadi. Apa kebiasaannya? Nah, itu tadi akan di akhir hayat tadi. Jadi di sini Abang Abu Yusuf ingin mengajak kepada adik-adik pelajar mahasiswa, kita bentengi dengan ilmu, kita bentengi dengan iman dan takwa. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu oleh iblis laknatullah. Agar apa? Agar waktu menghadapi sakratul maut, hati kita diperas tadi akan keluar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan keluar kalimat yang mulia tadi. Bagaimana caranya? Kita senantiasa hari-hari membesarkan Allah,
Jadi luar biasa adik-adik pencinta Jivinius, cinta Rasul 24 jam. Sakitnya orang menghadapi sakratul maut luar biasa. Bahkan dikatakan seperti kambing dikuliti dulu. Gimana sakitnya tadi? Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhasilnya kita tadi apabila kita di akhir hayat itu kita tadi mampu ucapin kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini kita harus mengetahui, kita harus introspeksi diri kita. Supaya apa adik-adik semua? Supaya kita tadi memang benar-benar bisa menjadikan waktu-waktu kita tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar di setiap keadaan tadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindak tanduk adik-adik, setiap ucapan, setiap gerak tubuh tadi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, mungkin pembahasan pada kesempatan ini kita tutup di sini supaya kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar di ujung hayat kita tadi termasuk golongan orang-orang yang diridhai Allah, termasuk orang kita dapat menghadapi sakratul maut tadi dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bermanfaat, terutama untuk abang sendiri, abang Abu Yusuf, untuk dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang karena kesalahan dari abang. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Allah ya Rahman.